Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi pembelajaran Entrepreneurship BKI, Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga. Kita akan membahas mengenai pokok bahasan ataupun tema ya berkaitan dengan presentasi bisnis. Nah, presentasi bisnis ini merupakan hal yang penting untuk kita kuasai karena di dalam bisnis kita sering mengajak partner, kemudian menarik investor, ataupun kita ingin menjual produk kita. Seringkali kita membutuhkan skill semacam ini. Jadi apapun gitu ya, bahkan profesi kita memerlukan skill untuk presentasi gitu. Nah, dengan saya di sini dosen dari Entrepreneurship BKI Sudarno Dwi Yuwono, kita akan mulai yaitu membahas mengenai presentasi bisnis. Presentasi bisnis yang sering kita lakukan misalnya 2 atau sampai 10 menit, kita hanya ingin sebenarnya membuat orang lain melanjutkan pembicaraan mengenai bisnis yang kita sudah gagas gitu ya. Karena tidak mungkin ya, kalaupun ada gitu ya, sangat kecil kemungkinannya bahwa begitu kita presentasi orang juga langsung tertarik dan ingin investasi di dalam bisnis kita. Tapi seringkali lebih banyaknya itu orang kemudian ingin bercakap-cakap lebih dalam mengenai bisnis kita itu seperti apa setelah kita melakukan presentasi bisnis secara singkat ya, atau nanti kita sebut dengan pitch deck gitu ya di dalam mata kuliah ini. Nah, dengan kita kemudian diajak berbicara lebih jauh mengenai bisnis kita memiliki kesempatan untuk menjelaskan mengenai produk kita, mengenai bagaimana caranya mendapatkan keuntungan dari bisnis yang kita jalankan dan yang lain-lain gitu. Nah, sehingga tujuan presentasi bisnis secara singkat ini atau yang kita nanti kenal dengan istilah pitch deck ini menjadi hal yang penting untuk bisa kita kuasai. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas salah satu model yang sangat terkenal gitu ya di dalam dunia entrepreneurship, yaitu mengenai pitch deck. Nah, ini kemampuan kita dalam presentasi dalam waktu yang singkat, yang tentu harus menggambarkan bisnis kita gitu ya, atau startup yang kita bangun. Nah, penting sekali karena seringkali yang orang yang kita ajak bicara, misalnya investor maupun pelanggan kita maupun orang yang ingin kita ajak kerjasama, tidak memiliki waktu yang cukup banyak. Nah, waktu yang tidak cukup banyak ini kita harus manfaatkan sedemikian rupa sehingga orang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut. Misalnya mereka akan membuat janji di pertemuan berikutnya. Nah, ini penting untuk kita kuasai. Jadi pitch deck harus mampu menggambarkan bisnis kita meskipun pembicaraannya sangat singkat. Lalu bagaimana teknik yang harus kita lakukan? Nah, harus kita lakukan misalnya di dalam pitch deck ini ada namanya model dari startup Madlibs gitu ya. Ini banyak tersebar juga di Google gitu bagaimana cara membuatnya. Namun setidak-tidaknya ini ada satu poin yang juga paling penting menurut saya, yaitu kita harus perkenalkan my company. Misalnya my company-nya apa? Misalnya bisnis saya adalah Uprolling gitu ya, misalnya ya, yang bisnis yang saya punya Uprolling gitu. Kemudian apa yang kemudian dibangun di situ gitu ya. Kemudian misalnya produk-produknya berupa jasa pembuatan program bimbingan dan konseling. Selanjutnya kemudian to help, untuk membantu siapa sih dalam bisnis ini, yaitu untuk membantu misalnya guru-guru bimbingan konseling yang ada di Indonesia. Nah, kemudian apa problem yang akan kita selesaikan? Nah, di dalam problem ini seringkali kita juga bisa menceritakan apa yang menjadi kesulitan kita atau dari pengalaman pribadi kita. Misalnya saya dulu memiliki seorang guru dari bimbingan konseling yang programnya itu dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu sama saja. Oleh karena itu, hendaknya kita juga ingin membuat program atau membantu guru dalam membuat program yang sesuai dengan kebutuhannya, karena memang program bimbingan dan konseling di sekolah harus dijamin sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga tentu harus ada pembeda dari program di kelas 1, kelas 2 ataupun kelas 3. Nah, ini problem yang ingin saya selesaikan dengan Uprolling ini. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai secret sauce. Ya, ini pembeda atau kunci utama kita menjalankan bisnis kita gitu ya. Nah, dalam menjalankan bisnis tentu kita banyak saingan atau kompetitor. Nanti jadi apa sih sebenarnya keunggulan dari produk kita?
Nah, produk kita itu misalnya memiliki dukungan sumber daya bahan baku yang melimpah, atau misalnya banyak komunitas yang juga bergerak di bidang yang sama sehingga mampu mendukung bisnis kita. Atau misalnya banyak juga orang yang ingin berinvestasi di dalam bisnis kita. Nah, hal tersebut merupakan secret sauce dari bisnis yang kita miliki. Mengenai pitch deck ini yaitu berkaitan dengan model lengkapnya dari model yang tadi gitu ya. Ini ada 1 minute pitch dari tadi sama masih, yaitu dari startup Madlibs gitu ya. Nah, ini kalau mau lebih rincinya tadi baru di poin 1, ini ada poin 2, poin 3, poin 4 dan poin 5. Asalkan kita mampu merangkum ini, kita sudah mampu membuat pitch deck yang baik gitu. Saya kira ini salah satu model yang cukup terkenal dan sering kita gunakan. Bahkan seringkali pitch deck ya digunakan misalnya dengan istilah lain elevator speech gitu ya. Digunakan misalnya ketika misalnya ada calon orang yang ingin kita ajak kerjasama gitu ya, entah itu investor, entah itu partner yang di dalam bisnis kita, orangnya sangat sibuk gitu. Nah, misalnya nih karena disebut dengan elevator speech gitu ya, model ini misalnya, atau kita gunakan di dalam elevator speech, konsepnya kita bayangkan saja orang tersebut sedang naik lift, buru-buru, kita ada di dalam lift yang sama gitu ya. Nah, kita kemudian ingin ngobrol dengan beliau, tentu perkenalkan diri sebelum memperkenalkan company-nya. Setelah itu kemudian langsung hajar, yaitu memperkenalkan company-nya, bisnis dalam bergerak dalam bidang apa, kemudian kira-kira target marketnya gimana, kemudian problem yang ingin diselesaikan apa, lalu sumber daya atau pembeda kita apa, dan seterusnya, kompetitornya siapa, dan yang lain-lain. Kita perlu sebutkan itu dalam waktu yang sangat cepat ya, mungkin sekitar 30 detik sampai 1 menit cukup gitu ya. Nah, itu di dalam skala misalnya non formal ya, ataupun kita ingin dalam waktu yang secepat-cepatnya. Kenapa saya ibaratkan itu orangnya ada di lift, karena seringkali istilahnya adalah elevator speech. Jadi gerakan lift itu kan cepat ya, elevator itu kan cepat ya, gitu ya. Nah, itu hal yang kemudian bisa kita lakukan. Nah, tentu di dalam pitch deck ini yang paling perlu digarisbawahi atau inti dari sebuah presentasi bisnis yang singkat harus mampu paling tidak menjelaskan what, how, and why. Nah, ini hal yang paling penting. Jadi apa bisnisnya, kemudian bagaimana cara menjalankan bisnisnya, dan mengapa bisnis itu kemudian bisa dijalankan atau penting untuk dijalankan. Nah, ini hal-hal yang harus ada di dalam pitch deck yang baik gitu. Oke? Nah, paling tidak 3 hal ini kita sudah dapat poinnya ya, what, how, and why gitu. Asalkan 3 komponen ini terpenuhi, maka kita sudah menganggap pitch deck kita sudah lumayan lah gitu ya. Syukur-syukur poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5 ini semuanya ada di dalam pitch deck yang kita buat. Nah, selanjutnya elemen pitch deck ini kalau tadi misalnya kita gunakan di dalam konsep elevator speech, berbicara dengan cepat secara langsung. Kalau misalnya pitch deck seringkali juga digunakan dengan model presentasi menggunakan PowerPoint. Nah, inilah yang nanti kalian akan buat di dalam UTS ya, yaitu mengenai pitch deck. Nah, jadi bagaimana kalian mempresentasikan bisnisnya. Bisnisnya itu bisnis yang mana sih? Nah, bisnis yang sudah kalian kemarin buat di dalam dengan menggunakan model Canvas ya. Kemarin kan sudah membuat ya dengan menggunakan model Canvas, ingat. Kemudian kalian coba kembangkan bisnisnya di sana, lalu jelaskan kepada orang-orang, anggaplah investor gitu ya. Nanti kalian upload via YouTube kalian, lalu laporkan ke saya melalui Google Classroom. Nah, saya akan cek gitu presentasi kalian bagaimana di dalam pitch deck. Nah, kalian juga perlu nanti membuat presentasi. Nanti presentasinya saya contohkan bagaimana pitch deck yang yang kita inginkan gitu ya, yang kita inginkan di dalam perkuliahan ini, hasil dari UTS-nya. Namun saya akan jelaskan terlebih dahulu sebelum kalian membuat pitch deck yang pastinya kece-kece gitu ya. Jangan lupa presentasinya harus kece, syukur-syukur soundnya juga tidak banyak noise atau paling tidak enak didengar gitu ya. Dan ketika membuat pitch deck juga perhatikan urutan ini. Misalnya yang pertama adalah yang perlu kalian sebutkan adalah judul usahanya. Misalnya usaha saya, perusahaannya namanya Aprolink gitu ya. Kalau kalian misalnya
contohnya apa ya namanya, e-counseling misalnya, e-counseling, atau produknya makanan misalnya food green misalnya ya, makanan yang serba hijau, atau food organic. Nah itu nama perusahaan kalian itu disebutkan di awal. Nah jangan lupa juga jelaskan di dalam konteks ini, yaitu usaha kalian bergerak di dalam bidang apa nanti ketika membuat presentasi. Setelah itu kemudian masuk ke slide yang kedua, yaitu nama produk. Nah nama produk ini tentu dari misalnya Uprolink, saya memiliki produk apa saja. Nah kebetulan di dalam Uprolink ini baru memiliki satu produk, yaitu berupa software pemrograman atau software perancangan program ya. Nah ini nama produk yang saya miliki misalnya. Yang berikutnya mengenai permasalahan konsumen. Nah ceritakan ini, bantu seperti yang tadi saya jelaskan di awal, permasalahan konsumen ini apa sih yang ingin diselesaikan oleh si perusahaan mengenai permasalahan yang ada di masyarakat. Misalnya ini bisnis di bidang pertanian lah ya. Kita anggap saja misalnya kalian ingin membuat organic land gitu ya. Jadi sebuah pertanian dengan sistem organik yang sangat maju. Nah, kalian ingin membuat seperti itu misalnya. Nah, permasalahan apa yang kemudian dihadapi oleh masyarakat? Misalnya kalian ceritakan terlebih dahulu ketika kemudian ayah atau kakek kalian memiliki misalnya asam urat dan gula yang begitu tinggi, ternyata juga salah satunya disebabkan oleh tanaman-tanaman yang sudah tidak sehat misalnya. Nah, hal itu pun dialami misalnya oleh semua orang atau kebanyakan orang di sekitar kabupaten Anda. Nah, setelah Anda telusuri, ternyata itu juga dialami oleh penduduk dunia. Oleh karena itu, kalian ingin menciptakan sebuah produk atau sebuah perusahaan yang bergerak untuk mengolah pertanian dengan cara organik. Jadi tadi menceritakan orang tua, menceritakan asal daerah, baru menceritakan market yang juga cukup luas di dunia misalnya. Nah itu kalian direct permasalahan konsumen sejauh itu. Lalu kemudian di solusi. Nah di solusi ini ya, kita klik ini di solusi. Oke. Nah di solusi ini kemudian kalian juga sebutkan apa sih solusi yang kalian tawarkan di dalam permasalahan yang tadi dihadapi oleh si masyarakat itu. Oke, elemen pitch deck yang berikutnya yaitu terkait dengan besaran market ya, besaran market atau misalnya gampangnya adalah size market. Nah, size market ini terkait dengan berapa banyak konsumen yang akan kalian jangkau atau potensi konsumen yang akan didapatkan oleh perusahaan jika kalian baru pertama kali memulai bisnis ini. Misalnya ya, di dalam bisnis yang kita garap, kita harus mampu memetakan dari misalnya peta misalnya penduduk Indonesia misalnya di 256 orang. Target saya adalah misalnya Uprolink gitu ya, 256 orang. Nah, kemudian dari sini ada yang berprofesi menjadi guru berapa sebutkan misalnya. Lalu ada juga guru bimbingan dan konseling, ada berapa. Nah, guru bimbingan konseling misalnya katakanlah 200.000 orang. Nah 200.000 orang inilah yang menjadi target market kita itu di dalam bisnis. Misalnya kalau saya Uprolink. Kalau misalnya tadi bisnisnya berupa pertanian, misalnya kalian bisa memetakan tuh. Kalau misalnya target kalian pasarnya tidak hanya Indonesia tapi Asia Tenggara misalnya, kalian bisa petakan jumlah penduduk semua di Asia Tenggara per negara misalnya berapa aja. Kemudian di negara Indonesia sendiri memiliki berapa, dan sebutkan petani yang berkembang, karena target kalian misalnya adalah petani yang dari bukan petani yang ortodok banget, tapi juga petani yang menengah lah, yang cukup terdidik gitu ya. Nah itu yang menjadi kekuatan kalian. Nah misalnya target kalian lebih spesifik lagi, yaitu berupa komunitas-komunitas pertanian. Nah kalian petakan berapa banyak jumlah komunitas pertanian yang ada di Indonesia, dan sebisa mungkin juga karena target kalian market adalah Asia Tenggara, ya udah cari tuh di Asia Tenggara ada nggak data yang menunjukkan besaran marketnya. Nah kalau kalian semakin akurat menjelaskannya, kemungkinan orang akan semakin tertarik dengan apa yang ingin dia kerjasamakan atau investasikan. Oke, yang keenam yaitu mengenai potensi bisnis yang lain, yaitu mengenai elemen pitch deck yang lain, yaitu berkaitan dengan potensi bisnis. Nah potensi bisnis ini misalnya kalian membangun bisnis ini, nanti kalian gambarkan akan menjadi apa dan akan sebesar apa. Oke ya.
Nah, yang ketujuh yaitu model bisnis yang dijalankan. Dan model bisnis yang dijalankan kalian misalnya perusahaan ke perusahaan, kemudian atau misalnya perusahaan ke konsumen langsung atau perusahaan ke seller dan seterusnya. Nah, ini nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut di contohnya. Nah, yang kedelapan adalah mengenai rencana pemasaran. Setelah kita memiliki produk, kita memiliki konsumen yang jelas, tentu kita juga perlu mendeliver dari produk kita ke konsumen. Nah, bagaimana rencana pemasarannya? Misalnya menggunakan sosial media. Selain menggunakan sosial media, barangkali juga bisa menggunakan hal-hal lain ya, seperti halnya event langsung, pameran dan seterusnya. Nah, ini yang kalian juga perlu sebutkan di situ. Nah, yang berikutnya yang tidak kalah menarik dari elemen pitch deck, yaitu yang ke-9 adalah analisis terhadap kompetitor. Ada berapa sih kompetitor? Nah, kemudian kompetitor ini bergerak dalam bidang jasa yang sama sekali atau sub bidang yang sama. Kalau memang sama sekali, sebutkan kompetitornya ada berapa dan apa yang mereka miliki. Nah, karena ini akan berkaitan dengan nanti keunggulan bisnis kalian, atau namanya nomor 10 saya sebutnya keunggulan bisnis, tapi seringkali juga disebut dengan competitor advantage, atau misalnya apa sih keunggulan kalian dibandingkan dengan kompetitor yang tadi kalian sudah sebutkan. Kalau misalnya memang ada kompetitor, kemudian sebutkan kompetitornya siapa dan keunggulan kalian dari situ tuh apa. Misalnya barangnya mudah dijangkau, harganya lebih murah, kualitasnya juga kualitas high quality, misalnya prosedur pengecekan barangnya juga sangat baik, kemudian packingnya menarik. Nah, itu hal-hal di dalam keunggulan bisnis kalian yang perlu kalian jelaskan. Nah, yang ke-11 adalah tim manajemen. Siapa saja sih yang akan kemudian mengurusi bisnis kalian ini, terutama ya timnya ya, dari pemilik, kemudian misalnya pemasarannya, produk. Nah, dengan begini orang akan memiliki gambaran yang utuh mengenai bisnis kalian, sehingga meskipun dalam waktu yang singkat, sehingga nanti mereka diharapkan tertarik untuk membicarakan lebih lanjut. Oke, terima kasih. Cukup sekian perkuliahan kita mengenai pitch deck. Nah, berikutnya saya akan tampilkan mengenai contoh ya dari pitch deck yang nanti kalian perlu buat di video yang selanjutnya tentu. Dan nanti kalian harus membuat yang sama. Tentu kalian juga harus membuat presentasi dalam mungkin 1 sampai 10 ya. Paling banyak 11 slide gitu. Kalian silakan buat itu, persiapkan. Nah, yang isinya berupa tadi pitch deck atau bisnis kalian. Kalau kalian tidak ingin membuat sesuatu yang berulang-ulang, silahkan buat sesuatu yang baru. Artinya bisnis kalian berbeda dengan dari model kanvas. Akan tetapi jika kalian ingin melanjutkan terus dan ingin kemudian setelah kuliah ini barangkali mengimplementasikan rancangan bisnis kalian, ya silahkan kalian buat dari tadi model kanvas yang kemarin sudah dibuat, dilanjutkan di dalam pitch deck ini. Terima kasih, cukup sekian. Saya Sudarno Dwiyono, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berpikir dan bertindak dengan selaras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.